Misalnya saya punya laporan rugi laba seperti ini ya, di mana saya ada pendapatan dari penjualan jasa sebesar 3,8. Nah, kenapa beban penjualan jasa di sini dipisah dari biaya-biaya lain seperti biaya operasional dan biaya depresiasi? Nah, alasannya adalah untuk mempermudah ketika kita menganalisa laporan keuangan, atau lebih tepatnya di sini laporan rugi laba. Misalnya saja saya masukkan ya, misalnya biaya beban penjualan jasa. Misalnya aja bisnis teman-teman wedding organizer atau fotografi atau industri apa saja yang bergerak di bidang jasa. Nah, biasanya ketika kita mengerjakan sebuah proyek pada wedding organizer misalnya, itu akan muncul biaya seperti biaya kru misalnya. Akan kita catat sebagai beban penjualan jasa. Kenapa? Karena beban itu keluar dikarenakan ada project. Nah, di sini project kita akui sebagai penjualan ya. Sehingga semua biaya yang kita keluarkan dikarenakan ada project ini atau ada penjualan ini, kita akan anggap sebagai beban penjualan jasa. Tapi misalnya tidak berhubungan langsung seperti bayar listrik, bayar internet, servis mobil, servis komputer, itu akan masuk ke biaya lain-lain. Nah, taruhlah di sini biaya kru. Saya tulis biaya kru misalnya. Misalnya nilai tegan 400.000. Ya, dibayarkan 400.000 lunas. Kemudian saya tambahkan lagi untuk biaya misalnya pemasaran. Misalnya di sini biaya atau langsung aja ya, iklan di TikTok atau YouTube lah. Ini kan video YouTube. Misalnya nilai tagihannya 200.000. Kalau kita lihat di laporan rugi laba, biaya untuk kru itu masuk diakui sebagai beban penjualan jasa. Sedangkan untuk biaya iklan akan masuk ke biaya operasional. Lebih tepatnya biaya pemasaran. Sehingga teman-teman ketika ingin menghitung gross margin dari bisnis teman-teman tinggal ambil angka 3,4 ini dibagi dengan 3,8. Nah, itu gross margin dari bisnis teman-teman. Sedangkan kalau kita ambil 3,2 dibagi dengan 3,8, ini disebut net margin. Nah, jadi gitu ya, sengaja dipisah beban penjualan dengan biaya umum untuk mempermudah teman-teman dalam menghitung rasionya.